Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah para ummahat MT Al Amanah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam penjagaan Allah dan dalam perlindungan Allah. Dan terutama lagi semoga Allah memberkahi umur kita, sehingga perpanjangan usia kita dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para umat sekalian, pada pagi hari ini saya mengajak antunnah, saya mengajak para ummahat untuk mentadaburi surat Hud, surah yang ke-11, ayat yang ke-52, di mana ayat Allah yang mulia ini mendidik kita bagaimana kita meningkatkan imun dan juga iman untuk sukses melewati masa-masa sulit di pandemi ini. Baik, ummahat sekalian, mari kita lihat surah Hud ayat yang ke-52. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayatnya yang mulia ini. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabb kalian. Tsumma tubu ilaihi, dan kembalilah kepadanya. Bertobatlah, pilihlah jalan yang diridhoinya, jalan yang dicintai oleh Allah Rabb kalian. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan dari langit hujan yang sangat deras untuk kalian. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan niscaya Allah akan menambahkan untuk kalian kekuatan di atas kekuatan kalian. Artinya Allah akan menambah dan melipat gandakan kekuatan untuk kalian. Wala tatawallaw mujrimin, dan jangan berpaling dari jalan kebenaran. Jangan berpaling dari jalan taubat dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini mendidik kita untuk bagaimana mendapatkan tips agar imunitas dan iman kita terpenuhi untuk bisa sukses menghadapi atau melewati masa-masa sulit di pandemi ini. Ayat yang mulia ini, untuk mengungkap pelajaran mendalam darinya, kita kaitkan terlebih dahulu dengan surah Al-Anbiya. Ya, kita kaitkan terlebih dahulu dengan surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21. Ya, surah yang ke-21. Kita lihat di ayat yang ke-35. Surah yang ke-21, ayat yang ke-35. Nah, mari kita lihat. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti merasakan kematian, dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Fitnah benar-benar menjadi cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian semua dikembalikan. Setiap kita yang mendapatkan nikmat hidup pasti merasakan kematian, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Namun sebelum kematian benar-benar datang kepada seseorang, maka setiap orang atau setiap kita pasti akan ditimpakan bala oleh Allah. Ya, wa nabluukum, pasti kami akan timpakan bala, cobaan, ujian. Dan bala itu, bencana atau musibah itu, ujian itu bisa berupa keburukan dan juga bisa berupa kebaikan. Benar-benar menjadi cobaan. Keburukan artinya hal apa saja yang tidak kita sukai, yang tidak kita senangi. Itu bala, bencana, musibah. Dan juga kebaikan, apa saja yang kita senangi, kita sukai. Benar-benar itu menjadi cobaan. Dan kepada kamilah, kata Allah, kalian semua dikembalikan.
Para ummahat sekalian, mengapa didahulukan ujian, cobaan, bala itu dalam bentuk keburukan, barulah kemudian dalam bentuk kebaikan? Nah, yang pertama adalah karena banyak orang tidak siap mental jika diuji dengan keburukan. Ya. Banyak orang tidak siap mental diuji dengan keburukan. Kalau diuji dengan kebaikan, semua orang siap. Misalnya seorang pedagang diuji dengan keberhasilan dalam dagangnya, untung besar. Dia siap, dia senang. Persoalan lulus dari ujian atau tidak itu urusan belakangan. Ya, kalau dia tidak bersyukur berarti dia tidak lolos dari ujian itu. Kalau dia dalam upaya mendapatkan keuntungan dengan cara yang curang, berarti dia tidak lolos dari ujian keuntungan dan kesenangan. Nah, banyak orang siap diuji dengan kesenangan, tetapi banyak yang tidak siap diuji dengan keburukan. Maka Allah mendahulukan penyebutan ujian keburukan baru kebaikan, agar kita siap mental. Agar kita siap mental bahwa dalam kehidupan ada lebih banyak kepayahan, kesulitan yang akan kita hadapi, ya, dibandingkan dengan kesenangan. Jadi lebih banyak kepayahan, kesulitan, kesusahan yang akan kita rasakan dalam hidup ini dibandingkan dengan kesenangan. Tetapi maha baiknya Allah, maha mulianya Allah, maha penyayangnya Allah. Di balik kesulitan kepayahan itu, Allah jadikan ada kebaikan yang besar. Fa inna mal usri yusra. Dan apabila seseorang mampu mendapatkan kebaikan, maka terhapuslah segala kepayahan-kepayahan, kesulitan-kesulitan yang panjang. Dihapuskan oleh Allah. Namun penekanannya sekali lagi, bahwa didahulukannya penyebutan keburukan baru kebaikan, karena dalam hidup kita akan lebih banyak kepayahan-kepayahan yang akan kita hadapi. Dan itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Balad, ya laqad khalaqnal insana fi kabad, ya di dalam surat Al-Balad surat yang ke-90, ya. Surat yang ke-90. Nah, di ayat yang keempat Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabadin, ya laqad khalaqnal insana fi kabadin, bahwa kami, kata Allah, telah menciptakan manusia, dan manusia itu zatnya dalam menjalani kehidupan dunia akan selalu berada dalam kepayahan, dalam kesulitan. Nah, berarti adalah didahulukannya penyebutan keburukan baru kebaikan supaya kita itu siap mental, Bapak Ibu sekalian, ya. Mohon maaf, supaya kita siap mental, para ummahat sekalian, siap mental. Ya. Oke. Lalu kemudian tadi saya katakan di awal bahwa banyak orang tidak siap dengan ujian keburukan. Ya. Itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj surat yang ke-22 di ayat yang ke-11 Allah mengatakan wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Ya, dan di antara manusia, dan itu menunjukkan kalau nas di sini dipakai itu kebanyakan, ya. Dan di antara manusia, yang berarti kebanyakan manusia itu ya'budullah ala harf. Mereka menyembah Allah ala harfin. Ala harfin itu adalah tidak sungguh-sungguh, ya. Tidak sepenuh hati. Setengah-setengah. Ya, ibaratnya dia beribadah kepada Allah di tepi-tepi, ya, di tepi-tepi jurang, tidak masuk ke dalam gitu. Di tepi-tepi, di ujung-ujung, tidak di tengah-tengah, tidak keseluruhan. Nah, apa bentuknya dia menyembah Allah tidak sepenuh hati? Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Ketika Allah memberikan kepadanya atau menguji kepadanya kesenangan-kesenangan, maka dia tenang dalam ibadah kepada Allah. Ya. Ini adalah orang-orang yang mendapati Allah mengabulkan semua hajatnya. Maka dia pun bahagia dan senang dalam ibadah kepada Allah karena Allah mengabulkan semua hajatnya. Wa in asabatu fitnah, tapi ketika Allah menimpakan bala ujian padanya, ya Allah datangkan ketidaksenangan padanya. Tadinya dia sehat menjadi sakit, tadinya dia berharta menjadi bangkrut, berkurang hartanya, dia di PHK dari tempat kerjanya, jadi tipu, dia dikhianati, kehilangan harta dan seterusnya. Tertimpa padanya hal-hal yang tidak dia senangi. Inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah, dia berpaling dari Allah.
Dia kecewa dengan Allah. Dia putus asa dengan Allah. Ada protes dalam dirinya, ya Allah, kenapa saya ditimpa dengan sakit? Kenapa saya ditimpa dengan kemelaratan, kemiskinan? Kenapa saya ditimpa dengan kebangkrutan? Padahal dia mulai mengingat-ingat kebaikan dia kepada Allah. Dia merasa dia telah berbuat baik untuk Allah. Ya, dia sedekah, dia sholat, dia berqiyamul lail, dia berzikir, dan seterusnya. Dia kecewa dengan Allah. Dia kecewa, dia protes. Dia tidak ridho dengan takdir Allah. Allah timpakan kepadanya keburukan. Maka akhirnya dia berpaling dari Allah. Inilah orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Zalika huwal khusranul mubin. Inilah kerugian yang nyata. Jadi dia siap diuji dengan kebaikan-kebaikan, makanya dia tenang beribadah. Tapi ketika diuji dengan keburukan, dia kecewa dengan Allah. Ini tidak benar. Kita harus beribadah kepada Allah, baik diuji dengan keburukan atau diuji dengan kebaikan. Karena kita tidak mengenal Allah hanya dalam kondisi Allah mengabulkan semua hajat kita, kita pun harus mengenal Allah dalam kondisi kita mendapati apa-apa yang tidak kita senangi dalam hidup ini. Ya. Nah, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kunci supaya kemudian, ya, kata kunci supaya kita ini siap menghadapi ujian, jangankan kebaikan, bahkan ujian keburukan pun kita siap menghadapinya, bahkan kita sukses melewatinya. Kata kuncinya adalah wa ilaina turja'un. Ya, kembalilah kepada Allah, kembalikan semua urusan kepada Allah. Kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para umat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sebutkan di antara perincian Allah ujian keburukan yang kita tidak senang, padahal kita pasti diuji dengannya, ya. Itu disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah surat yang kedua. Ayat 155 ini Allah rincikan di antara jenis ujian keburukan itu. Ya, Allah mengatakan walanabluwannakum, sungguh kami pasti, ya, sungguh kami pasti akan menimpakan bala kepada kalian, cobaan kepada kalian, bisyai'in dengan sesuatu, ya, sesuatu apapun yang tidak menyenangkan itu Allah akan ujikan kalian. Di antaranya kata Allah minal khauf, berupa ketakutan, ya, ketakutan, walju, kelaparan, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, bahkan kehilangan jiwa, was samarat, kekurangan buah-buahan, ya, kekurangan makanan-makanan yang bergizi. Wa basyiri as-sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa itu orang bersabar? Yang mengembalikan urusan kepada Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ibu-ibu sekalian, para umat sekalian, ini persis dengan kondisi yang kita alami sekarang ini. Ketakutan dengan pandemi Covid, sehingga ketakutan ini atau dengan pandemi Covid yang berkepanjangan ini, dengan PPKM yang sekarang sudah naik level 4 yang disesuaikan, ya, tidak sedikit umat Islam merasakan kelaparan, kekurangan harta, bahkan kehilangan jiwa, ya, kehilangan mata pencaharian dan seterusnya. Nah, para umat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka kita harus mengembalikan urusan kepada Allah supaya kita mampu melewati ujian ini. Kembalikanlah urusan kepada Allah. Nah, bagaimana bentuk implementasi kita kembalikan urusan kepada Allah? Bagaimana perwujudan nyatanya? Di antaranya adalah dengan mengamalkan ayat ini. Sebab dengan mengamalkan ayat ini, yaitu surat Hud ayat 52, bukan hanya iman kita yang menjadi bertambah dan menjadi kuat dengan Allah, tapi imunitas kita pun semakin baik, semakin bagus. Yaitu dengan apa? Di sini Allah mengajarkan kepada kita dua hal untuk bisa sukses melewati ujian-ujian keburukan. Bahkan Allah menghadirkan solusi yang dahsyat untuk mampu tegar, sukses melewati beragam ujian dan cobaan. Ya, termasuk salah satunya adalah pandemi ini. Nah, di sini ada dua hal yang harus kita lakukan. Apa itu istighfar dan juga taubat, ya. Istighfar dan juga taubat. Nah, para umat sekalian, saya menasihati diri saya dan para umat sekalian, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Minimal 100 kali setiap hari. Karena qudwah kita baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kurang 100 kali beristighfar kepada Allah setiap hari, ya. Dan apabila kemudian di dalam istighfar kita terbayang oleh kita dosa, terbayang oleh kita perbuatan yang Allah tidak ridho, bertobatlah kepada Allah.
tinggalkan dosa dan maksiat itu. Maka dalam hal bertobat kepada Allah ini, coba periksa hubungan kita. Periksa dulu hubungan kita kepada Allah. Mungkin ada perintah Allah yang kita lalaikan, maka baguskanlah hubungan dengan Allah. Mungkin ada larangan Allah yang kita kerjakan, maka tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah itu. Periksa hubungan kita dengan orang tua. Mungkin kita sebagai anak belum memaksimalkan bakti dan peran sebagai anak kepada orang tua. Masih banyak hal yang terucap dari lisan kita yang terbuat oleh fisik kita yang mengecewakan orang tua, menyakiti hatinya, melukai perasaannya. Ya, cobalah dan bertobatlah kepada Allah, maksimalkanlah peran dan bakti sebagai anak kepada orang tua. Bagi seorang istri, periksa hubungannya dengan suaminya, sebab Allah menjadikan suami adalah imam baginya dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Dan Allah jadikan kedudukan suami begitu mulia. Sehingga Nabi bersabda, andaikan ada manusia yang manusia lain layak bersujud padanya, pastilah kuperintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Maka hendaklah kemudian seorang istri, dia taat kepada suaminya selagi suaminya melakukan kebaikan dan ketaatan serta menyuruhnya untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Maka periksa hubungan ini, ya. Jangan sampai ada ucapan, sikap, perbuatan yang membuat suami kecewa, membuat suami marah. Ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian terbaik bagi suami, suami pakaian terbaik bagi istrinya. Maka sebagai istri, dengan menjaga diri, dengan memuliakan diri, berarti Anda telah memuliakan suami Anda, ya, karena Anda adalah pakaian terbaik bagi suami Anda. Maka suami dengan memperhatikan pakaiannya, kemuliaannya, kehormatannya, maka dia telah memuliakan sang istri karena dia adalah pakaian terbaik bagi istrinya. Maka suami istri harus saling tolong-menolong dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Periksa hubungan kita dengan keluarga, kerabat kita. Boleh jadi ada ucapan, ada sikap, ada hal yang menyebabkan keluarga kita sakit hati, sedih, maka kita maksimalkan peran kita bermuamalah secara baik, secara benar dengan orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, muamalah kita dengan manusia. Buang dendam, buang kebencian, buang kemarahan di hati kita. Buang semuanya. Kalau terbayang oleh kita ada sikap, ucapan, perbuatan kita yang menyakiti orang lain, menyakiti tetangga, menyakiti sahabat, teman, maka bertekadlah membaguskan hubungan dengan orang-orang tersebut. Kalau ternyata kita mendapati diri kita lah yang ditipu, dikhianati, disakiti oleh mereka, maka berakhlaklah dengan akhlak ahli surga. Apa itu? Maafkan mereka. Maafkan mereka. Karena Allah mengatakan di dalam surah Ali Imran ayat 134. Ya, ini salah satu akhlak calon ahli surga. Apa itu? Allah mengatakan wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadziminal ghaidha, menahan diri dari marah. Dia bisa marah, tapi dia menahan diri dari marah. Wal afina 'anil nas, dan dia maafkan manusia yang menyakitinya. Dia maafkan orang-orang yang menzoliminya, menipunya. Ya. Dia tidak dendam kepada mereka. Dia tidak membalas kezoliman orang lain dengan kezoliman pula, tidak. Tapi dia memaafkan meskipun orang-orang yang menzolimnya itu tidak datang minta maaf. Maafkan. Kalau kita merasa ada hak kita pada orang tersebut, kita boleh perjuangkan hak kita. Kita boleh ambil hak kita. Tapi tidak ada dendam terhadapnya. Tidak ada kebencian dan kemarahan terhadapnya. Sehingga harus membinasakannya, harus menghancurkan hidupnya, dan seterusnya. Ya. Berat memang. Tapi ini adalah akhlak ahli surga. Nah, jadi kita periksa hubungan kita di sana. Maka kita mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Ya. Istighfar ini harus lazim kita lakukan. Tidak dikaitkan dengan ada dosa atau tidak ada dosa. Istighfar selalu rutin setiap hari. Tapi manakala dalam proses istighfar terbayang ada dosa, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika dua hal ini kita lakukan, para ummahat sekalian, istighfar dan tobat, kita banyakkan dalam hidup kita minimal 100 kali setiap hari, maka Allah menjanjikan dua hal.
yursilis sama'a alaikum midrara. Allah turunkan untuk kalian dari langit, ya, hujan yang sangat deras. Nah, pertama saya ingin mengambil makna asli bahwa dengan hujan yang deras ini akan Allah hidupkan bumi yang tandus, bumi yang gersang, bumi yang mati. Dengan bumi yang tandus yang gersang itu, maka Allah akan menyuburkan bumi ini sehingga bumi ini menghasilkan hasil-hasil tanaman yang segar, hasil-hasil tanaman yang berkah, ya, yang pada akhirnya akan baik bagi fisik kita, sehingga akan baik bagi imunitas tubuh kita. Nah, disitulah kemudian Allah mengatakan di dalam surah Abasa, ya, Allah mengatakan di ayat yang ke-24, "Falyanzuril insanu ila tu'ami." Hendaklah setiap kita itu memperhatikan apa yang kita konsumsi. Perhatikan, pilihlah yang baik-baik, yang segar-segar. Allah mengatakan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah dari apa yang dihasilkan di bumi, pastikan itu halal dan pastikan itu thayyib. Maka dengan kita perbanyak istighfar kepada Allah dan kita bertobat, maka Allah akan datangkan rezeki yang berkah bagi fisik kita. Berkah dalam arti meningkatkan imunitas tubuh kita menjadi sehat, tubuh kita menjadi kebal, antibodinya bagus. Ketika nanti sejumlah virus-virus termasuk virus pandemi mendekati, kita menjadi tetap survive, tetap kuat, tetap semangat. Kenapa? Karena kita memperbanyak istighfar dan tobat sehingga Allah menghendaki dan menghadirkan rezeki-rezeki yang masuk ke dalam tubuh kita adalah rezeki yang diberkahi oleh Allah. Ya, rezeki yang menghadirkan, mendatangkan kekuatan. Sebab berkah itu adalah maknanya kasratul khair wa thubutuhu, yaitu berlimpahnya kebaikan dan langgengnya kebaikan, ya. Makna lainnya adalah bahwa dengan istighfar dan tobat Allah turunkan hujan dari langit, menghidupkan bumi yang tandus, yang kering dan gersang. Para ulama menjelaskan dan mengatakan kepada kita bahwa bumi yang tandus dan gersang atau bahkan bumi yang hampa, bahkan mati, itu ibarat jiwa seseorang yang ditimpa dengan kegalauan, kesedihan, ya, kekecewaan yang mendalam dikarenakan musibah yang dihadapinya, dikarenakan musibah yang menimpanya. Maka orang itu kalau tertimpa musibah umumnya galau, sedih, kecewa, ya, seakan-akan wah, pokoknya sempitlah jiwanya, rasanya seperti itu. Itu gambaran bumi yang tandus, yang kering dan gersang. Maka dengan dia istighfar dan tobat, Allah datangkan hujan yang deras. Kita nggak tahu ini hujan dari mana ini datangnya, sebab ya begitu luas langit, kita lihat di setiap titik-titik langit yang kita lihat hujan turun. Artinya apa? Allah mendatangkan hujan solusi yang lebat dari berbagai arah yang kita tidak tahu, dari berbagai arah yang tidak kita sangka-sangka. Datang rezeki dari Allah berupa hujan solusi yang lebat sehingga mengangkat masalah-masalah yang kita hadapi sampai ke akar-akarnya. Sampai ke akar-akarnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga dengan beristighfar dan bertobat kepada Allah, Allah menambah kekuatan kita berlipat-lipat. Wa yazidukum quwatan ila quwatikum. Kekuatan kita ditambah Allah berlipat-lipat. Kekuatan apa? Kekuatan yang kita butuhkan di dalam menjalani dan menapaki hidup di dunia ini. Ya, kekuatan optimisme, kekuatan rezeki, kekuatan ketenangan, kekuatan kesehatan secara fisik, kekuatan rohani, kekuatan finansial, kekuatan jabatan pekerjaannya semakin tinggi, kekuatan apapun yang dibutuhkan dalam menjalani, dalam menapaki kehidupan ini, ditambah Allah berlipat-lipat. Nah, Bapak Ibu, para ummahat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kekuatan, inilah rahasia untuk sukses menghadapi masalah serumit apapun, segelap bagaimanapun, sedalam apapun, yaitu perbanyaklah istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ummahat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian umat Islam ini semuanya beristighfar, saya beristighfar, para ummahat beristighfar, lalu video ini di-share kepada teman-teman sejawatnya, pada keluarganya, sehingga orang-orang yang mendapatkan video ini mereka juga beristighfar, ya, bertobat, lalu di-share, sehingga banyak orang beristighfar, banyak orang bertobat kepada Allah, maka pandemi ini akan berakhir. Pandemi ini akan berakhir. Ya,
Kalau hari ini semua umat Islam beristighfar kepada Allah, hari ini juga Allah akan angkat dan Allah akan hilangkan pandemi ini. Kok bisa? Iya, karena ini janji Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan mungkir terhadap janjinya. Allah tidak akan berkhianat dengan janjinya. Nah, di mana janji Allah? Baik, saya tunjukkan janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah ada di dalam surat Al-Anfal, ya, surat Al-Anfal di ayat yang ke-33. Nah, ini surat Al-Anfal ayat 33. Ini janji Allah, Ibu-ibu sekalian. Ayo kita wujudkan janji ini, kita penuhi syaratnya, maka Allah akan memenuhi janjinya, karena Allah tidak akan berkhianat dengan janjinya. Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Sekali-kali Allah tidak akan menimpakan azab kepada mereka, hukuman, siksaan kepada mereka, sedangkan engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah sekali-kali tidak akan menimpakan hukuman, azab, siksa kepada mereka. Wahum yastaghfirun, selagi mereka penduduk satu negeri beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ada dua hal yang bisa menolak bala, dua hal yang bisa menghilangkan bencana, bisa menghapus segala kesulitan yang melanda, yang menimpa suatu negeri, yang menimpa banyak manusia. Dua hal itu, yang pertama adalah adanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kaum, di tengah-tengah penduduk. Ya. Yang kedua, apabila masyarakat banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang pertama tadi adalah adanya Nabi di tengah-tengah penduduk kaum, ini mustahil, sudah tidak mungkin lagi tercapai. Artinya, hal yang pertama ini sudah terhapus, tidak akan pernah lagi bisa terwujudkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat ribuan tahun yang lalu. Maka hanya satu yang bisa kita andalkan untuk bisa menolak bala dan menghilangkan bala, ya, di muka bumi ini, di Indonesia khususnya, adalah dengan mewujudkan masyarakat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah para umat sekalian, mari kita jadi agen-agen perubah. Mari kita angkat bala dan bencana ini. Dengan apa? Kita mulai pada diri kita istighfar kepada Allah. Ajarkan pada keluarga kita untuk istighfar kepada Allah. Sebarkan kepada kerabat-kerabat kita yang lainnya, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak umat Islam beristighfar kepada Allah, Allah akan angkat bala dan bencana. Kalau di keluarga kita semuanya istighfar kepada Allah, yang sakit COVID akan disembuhkan Allah. Minimal 100 kali aja istighfar setiap harinya. Sebab itu yang dicontohkan Nabi SAW. Minimal. Sebanyak-banyaknya lebih dahsyat lagi. Yang sakit istighfar kepada Allah supaya imunitasnya bagus, kekuatannya bertambah, kekuatan sehatnya dilipat gandakan Allah. Istighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar. Nah, kalau ada yang bertanya kapan waktu terbaik untuk istighfar, maka waktu untuk beristighfar adalah dalam satu hari, 24 jam kita beristighfar kepada Allah. Minimal 100 kali, boleh dicicil. Tetapi kalau waktu terbaiknya untuk istighfar kepada Allah adalah di waktu sahur, sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zariyat di ayat yang ke-18. Ini waktu terbaik istighfar kepada Allah. Nah, Allah mengatakan di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-18, wabil ashar hum yastaghfirun, ya. Dan calon-calon penghuni surga itu, ya, calon-calon penghuni surga selalu beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu waktu sepertiga malam terakhir sebelum azan subuh berkumandang. Oke. Alhamdulillah para umat sekalian, MT Al-Amanah, semoga dengan kajian dan tadabbur surat Hud ayat 11 ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, pelajaran yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dari satu ayat Allah yang mulia. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan kemudahan mengamalkan, mengimplementasikan dalam hidup kita, ya, dengan istighfar dan juga taubat. Nas'alullah ayyaja'alana minallazina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.